Anda masih menyaksikan segmen khusus Editor View bersama saya Sinda Zahara dan juga ada rekan saya Pramudia Prabowo dan juga ada editor CNBC Indonesia Pratama Gwitara di studio CNBC Indonesia. Dan kami juga masih tersambung bersama dengan Chief Ekonomi CNBC Indonesia Pak Anggito Abimanyu. Mas Tama, Pak Anggito dan juga Mas Bram, kita lanjutkan kembali ya. Ini sebetulnya menarik ya, tadi ada beberapa persoalan mungkin yang tidak mudah untuk diurai ya. Persoalan sosialisasi, lalu juga persoalan apakah pada kenyataannya seiring dengan daya beli masyarakat saat ini nih ya, begitu ya, masyarakat sudah cukup siap dengan peraturan yang akan ditetapkan di 1 Oktober ini. Berkait dengan mungkin daya beli masyarakat ya, kalau dari redaksi sendiri melihatnya saat ini seperti apa sih? Mungkin gambaran secara umum ya, kira-kira ini masyarakat siap nggak sih kalau misalnya aturan ini dijalankan di 1 Oktober ini? Sebenarnya kalau untuk siap atau nggak siap mungkin Pak Anggito yang bisa jawab soal itu, Mbak. Daya beli segala macam mungkin Pak Anggito. Oke, Pak Anggito, menarik nih. Pak Anggito, Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak Anggito terkait dengan kondisi perekonomian kita saat ini ya? Kan kita lihat masyarakat juga sekarang mungkin ibaratnya udah makan tabungan lagi, udah bukan bisa menabung begitu ya. Jadi artinya ada daya beli masyarakat yang saat ini mungkin sedang tidak baik-baik saja. Nah, seiring dengan adanya aturan ini, bagaimana Anda melihat ini Pak Anggito? Saya sih melihatnya kalau dari sisi ekonomi ini suatu keharusan ya, bukan siap nggak siap, ini suatu keharusan. Kalau tidak maka APBN kita akan tergerus ya, dan program-program prioritas untuk masyarakat menengah ke bawah akan terganggu ya, terganggu. Atau kalau enggak pemerintah harus menambah jumlah utang lagi ya. Tapi saya kira ini dari sisi ekonomi sudah saya anggap sebagai lampu kuning mendekati merah ya. Jadi lakukan saja dan saya kira pengetatan ini memang tidak terlalu besar dampaknya, tapi minimal ini sebagai suatu edukasi ya, bahwa masyarakat yang sudah punya, memiliki, yang sudah menengah ke atas itu tidak boleh yaitu mengkonsumsi BBM bersubsidi. Saya kira message-nya itu kok. Jadi kalau menurut saya sih lakukan saja. Sosialisasi sambil jalan juga bisa kok, gitu ya. Dan saya kira ini acara kita ini kan bagian dari sosialisasi juga kan sebetulnya. Ya, jadi kalau soal siap saya kira masyarakat harus disiapkan gitu ya. Bukan lagi soal siap nggak siap. Tapi ekonomi kita sudah lampu kuning. Kalau tidak maka akan menyulitkan bukan hanya untuk pemerintahan Jokowi tapi juga untuk pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Jadi saya kira demi keberlangsungan ekonomi maka pemerintahan Jokowi ini harus melakukan ini ya. Kalau enggak ya akhirnya Pak Prabowo dan Mas Gibran yang harus melakukan. Jadi sebetulnya pilihan yang sama-sama tidak mudah tapi harus dilakukan. Oke, baik, Pak Anggito tadi sudah membahas terkait kelas atas dan juga kelas bawah, yang mana juga program-programnya untuk kelas bawah ini memang beririsan begitu ya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah agar memang tidak terganggu program-program untuk masyarakat kelas bawah. Sebetulnya kalau kita berkaca juga dari kelas menengah kita yang disebutkan 50% tergolong atau hampir saja memasuki kategori miskin, apakah memang langkah ini juga menjadi tepat atau masih dinilai tepat oleh Anda? Kan ada kriteria klasifikasi ya, klasifikasi. Jadi sebetulnya yang digeser ke Pertamax itu adalah masyarakat kelas menengah ke atas yang selama ini menikmati subsidi secara keliru gitu ya. Secara tidak tepat sasaran. Itu yang digeser aja sebetulnya sih. Gitu ya. Jadi masyarakat yang menengah ke bawah masih tetap bisa menikmati BBM bersubsidi ya. Misalnya motor itu ya semuanya bisa menggunakan BBM bersubsidi karena asumsinya motor itu dikendarai oleh kelas menengah ke bawah gitu ya. Jadi kendaraan-kendaraan yang tadi yang cc-nya tertentu tadi itu yang harus bergeser dia. Itu kan yang harus dilakukan karena selama ini mereka mampu sebetulnya. Jadi apakah mereka terdampak ya terdampak, tapi mereka kan punya kemampuan satu, yang kedua mereka bisa mengurangi konsumsinya karena mereka punya moda transportasi yang lain atau cara yang lain untuk melakukan kehidupannya ataupun menjalankan pekerjaan di kantor ya. Baik, tapi Mas Tama ya berkait dengan isu yang juga tengah hangat begitu ya, kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah selanjutnya yaitu mengenai makan bergizi gratis. Iya. Nah, apakah dengan adanya pengetatan kriteria ini untuk mobil terutama ya akan ada pengetatan Pertalite dan juga solar begitu, artinya pengetatan BBM subsidi ini artinya untuk pengalihan anggaran nantinya ke makan bergizi gratis. Bagaimana Anda melihat ini? Ini ada hubungannya nggak sih menurut redaksi sendiri? Iya, kalau redaksi kan melihatnya bahwa seharusnya
dengan adanya pengetatan ini kan nilai subsidi jadi menurun kan. Otomatis subsidi mungkin bisa dialihkan ke program yang lain gitu. Cuma kalau dilihat dari RAPBN untuk tahun 2025, nilai subsidi BBM dan LPG itu angkanya masih naik gitu ketimbang outlook di tahun ini gitu. Jadi belum diketahui apakah pengetatan ini akan menurunkan nilai subsidi atau enggak gitu. Baik, artinya belum tahu nih ya. Sehingga belum ketahuan kan apakah akan dialihkan ke makan bergizi tadi atau enggak. Baik, karena kalau kita lihat kan memang anggaran untuk makan bergizi gratis ini disinyalir akan membengkak begitu ya anggaran negara kita. Jadi mungkin sebagian dari masyarakat berpikir ya ini juga salah satu cara juga ya untuk bisa menekan anggaran negara agar program makan bergizi gratis bisa berjalan. Tetapi juga harus ada yang dikorbankan ya. Kalau tadi dibilang ya bukan dikorbankan juga begitu. Memang sudah harusnya atau sudah seharusnya untuk subsidi Pertalite dan juga solar ini dijalankan. Mungkin klasifikasinya nanti kita lihat lagi ya, nanti akan seperti apa. Nah ini Mas Tama, menariknya andai memang diketatkan atau memasuki era pengetatan. Yang harus dilihat dan juga dievaluasi sebetulnya masalah stoknya. Jangan sampai masyarakat yang berhak juga harus keliling-keliling antara SPBU karena memang stoknya sebetulnya tidak ada. Iya. Apakah memang Anda juga melihatkan pemerintah juga menyiapkan stoknya? Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tetap tidak mendapatkan Pertalite ataupun solar karena stoknya tidak ada atau terbatas. Iya, kalau dari Pertamina sendiri sih mengatakan bahwa untuk stok Pertalite itu aman, stok Pertamax itu aman gitu. Cuma emang soal ini tuh butuh kebijaksanaan juga dari pemerintah supaya nggak salah memilah kriteria kan. Jangan sampai kriteria yang ditentukan itu salah, justru yang berhak mendapatkan BBM subsidi malah nggak dapat, ya kan? Kayak misalkan truk-truk pengangkut sayur yang tadi aku bilang gitu. Seharusnya kan mereka juga mendapatkan BBM subsidi. Nah, ketika mereka nggak dapat kan otomatis efek dominonya bisa dia menggunakan BBM Pertamax yang harganya lebih tinggi. Kemungkinan nanti harga-harga logistik bisa juga jadi naik kan. Baik, Pak Anggito, tapi menurut kacamata Anda begitu ya, apa yang sebetulnya nih harus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa memastikan dampaknya ini nanti ke depannya tidak membebani masyarakat, dan juga apakah perlu ada bantalan insentif ya yang diberikan utamanya mungkin bagi kelompok menengah ya, kalau tadi misalnya untuk truk pengangkut sayur gitu misalnya ya. Nah, seperti apa Anda melihat Pak Anggito terkait dengan kebijakan ini yang akan segera dijalankan? Ya, saya kira isunya bukan soal BBM ada atau tidak ya, tapi BBM, konsumsi BBM subsidi itu dibatasi 19,5 juta kiloliter gitu ya di dalam APBN. Itu adalah batasan yang dibuat bersama antara pemerintah dan DPR. Ya, jadi nggak boleh melebihi itu. Kalau melebihi itu ya harus BBM tidak bersubsidi. Kira-kira gitu ya sederhananya. Jadi bukan ini BBM-nya ada nggak ada, tetapi dibatasi dan operator terutama Pertamina itu wajib untuk memenuhi itu, tidak boleh melebihi total subsidi BBM subsidi 19,5 juta. Nah, jadi sebetulnya yang paling sederhana, yang paling simpel adalah menaikkan harga BBM. Tapi menaikkan harga BBM mungkin tidak tepat ya dalam situasi kondisi masyarakat sekarang yang tidak kondusif ya. Nah, apakah akan dilakukan sekarang? Ya harusnya iya, tetapi kalau pemerintah sekarang merasa itu tidak waktunya, ya tentu akan dilakukan oleh pemerintah yang akan datang ya tahun depan gitu ya. Tapi ini bukan suatu edukasi yang baik ya, gitu yang baik karena lalu ya ada dua hal nih, BBM subsidi membengkak sehingga mengambil porsi program-program yang lain. Yang kedua adalah masyarakat tetap akan yang punya daya beli akan mengkonsumsi BBM yang disubsidi. Itu kan masalahnya. Jadi sebetulnya yang dilakukan sekarang itu minimal poin kedua tadi yang diadres, yaitu bahwa masyarakat mengkonsumsi BBM boleh sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Baik, kita sama-sama akan nantikan ya seperti apa respon masyarakat ya dengan pengetatan BBM subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Ini sebetulnya topik kita sangat-sangat menarik ya, tapi karena waktu kita terbatas kita harus sudahi dialog Editors View di pagi hari ini. Terima kasih editor CNBC Indonesia Mas Pratama Gwitara yang hadir di studio CNBC, dan juga Chief Ekonomi CNBC Indonesia Pak Anggito Abimanyu. Terima kasih juga sudah bergabung di sambungan Zoom, dan terima kasih juga Bramudia Prabowo yang sudah menemani ya berdiskusi di segmen dialog Editors View di pagi hari ini.